A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ferdinand sebagai konselor dalam sesi konseling. Pada pagi hari ini, di sini kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Sebelum melanjutkan sesi konseling kelompok, kalian tahu nggak apa itu sesi konseling kelompok? Tahu. Ya. Jadi di sini kita melakukan sesi konseling kelompok itu ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, kemudian yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga itu asas kesukarelaan. Jadi kita di sini menggunakan waktu 20 sampai 25 menit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi konseling. Di sini ada beberapa masalah masing-masing. Bisa diceritakan masalahnya? Overthinking dalam hal apa? Kemudian kalau saya itu sedikit insecure dalam hal apa ini? Dalam musik aku yang dulu gitu loh, sering insecure. Tentang fisik ya. Kemudian yang kedua itu mukanya yang jerawatan, makanya sering nggak pede. Termasuk dalam fisik. Ya. Kemudian kalau saya sih susah mau merasa malas. Maksudnya tidak enak dalam hal apa? Misalnya kayak ini berapa, jadi kayak harus mikir-mikir lagi bisa berubah. Kalau saya sih ukurannya kayak gini, kayak dari sekolah kayak kita ini penampilan, kayak ada yang ngomong kayak itu kok bajunya celananya nggak masuk, terus itu kok warnanya terlalu menjelek kayak gitu. Jadinya kan kita tuh kadang kalau diomong kayak gitu kepikiran nggak pede. Nah terus itu jadinya besok itu kalau kita pakai komentar itu kayak ini nanti dibilang gimana juga ya. Jadi kayak kurangnya kayak gitu. Jadi kita akan membedah masalah siapa ini dalam sesi konseling. Dunia. Baik, dunia bisa diceritakan ya soalnya. Baik, di sini kan saya nggak enakan gitu loh karena menyampaikan pendapat. Sebenarnya lebih ke takut responnya sih bisa diterima atau enggak.
kayak ada orang yang langsung kayak ngetis gitu, atau kayak langsung apa ya, kayak jawabannya kayak enak atau gimana? Iya, terus habis itu takut salah. Nah, ya, itu kejadiannya kapan? Oh dulu, oh baik. Jadi dia ini kan tidak berani apa mengungkapkan pendapat karena tidak enakan, itu karena juga dipengaruhi oleh trauma masa lalu ya ini ya. Jadi kalau menurut saya dia lebih mengatur pola pikir juga. Kayak selamanya kan itu kan terjadi di masa lalu. Memang sih ya, yang namanya trauma itu nggak susah buat hilang. Cuma kan perlahan-perlahan kayak gini. Ibaratnya lebih baik kita ngomong, tapi kan tadinya Yunia kan bikin perasaan gak enak. Tapi kan sebaiknya kita ngomong, masalah respon orang itu enggak atau respon orang itu baik atau enggak, ya kan kalau kita ngomong demi kebaikan orang kan pasti nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak Yunia juga harus mengatur pola pikir Yunia, kayak nggak semua orang kalau kita ngasih pendapat atau omongan tuh responnya selalu jelek atau selalu nggak nerima, itu nggak semua orang. Jadi tergantung Yunia lagi, balik ke diri Yunia gimana Yunia mengatur pola pikir, sama pelan-pelan aja belajar gitu. Coba kayak mulai menyampaikan pendapat sama orang-orang terdekat, yang dimana kan orang terdekat ini pasti lebih tahu loh tentang Yunia. Kayak gak mungkin kalau Yunia ngomong kayak gini orang terdekat itu langsung sakit hati, beda dengan orang yang baru kita kenal kayak gitu. Jadi tendensi lo itu yaitu lebih mengatur pola pikir, kemudian menyampaikan orang terdekat. Ada lagi mungkin memberikan saran kepada Yunia. Baik dia. Nah tadi buat Yunia, kan Yunia tadi katanya jika menyampaikan pendapat itu jika menyampaikan pendapat kepada orang itu Yunia tuh mau mikir-mikir dulu kan. Nah sekedar tips aja ya dari saya. Nah kalau Yunia mau menyampaikan pendapat pada orang itu kan positif, kita tuh sebenarnya melihat dulu kan orang itu enak atau enggaknya, orang itu bisa nggak sih nerima kita, misalnya orang itu humble atau enggaknya, kan kita bisa melihat dirinya. Nah kalau misalkan orangnya itu kayak menurut Yunia humble atau suka menerima orang baru atau gimana, Yunia itu kalau pendapat Yunia itu menurut Yunia bagus atau baik untuk dia, Yunia bisa aja nyampaikan pendapat itu sama orang itu, karena kan pendapat Yunia itu juga berguna loh buat dia gitu. Gitu aja sih menurut saya. Ya, menambahin dari itu ya, saya cuma nambahin dikit. Intinya kalau kamu mau mengutarakan pendapat, utarakan langsung. Jangan kamu mikir nanti pendapat gimana ya, gimana. Gak apa-apa ungkapin. Itu kalau positif buat dia yang bisa dia ambil, kalau enggak ya udah. Intinya kita rasain aja pendapatnya, nggak perlu mikirin orang lain, nggak perlu mikirin ketakutan orang lain. Ada yang ingin memberikan saran lagi? Terima kasih ya.
mendapat atau ada hal lain yang nggak enak? Jadi dia kayak nggak ada hal lain yang enak juga bisa kalau ada hal nggak enak. Ada. Jadi ya itu harus tegas sama diri sendiri juga, mau nolak atau berpikir mau nolak ada hal lain atau enggak, dia bisa saja. Apakah ada yang ingin memberikan saran lagi? Dari sore itu. Baik, saya di sini mau sedikit dari saran dari ya. Kenapa? Gimana caranya biar tidak takut lagi ya untuk utarakan pendapat? Kan kalau kita pengen berpendapat tuh kan, kalau takut itu kan mesti yang kita takutin yang pertama tuh takut mungkin ditolak ya kan. Kalau ditolak lebih kayak kita di apa ya, responnya nggak enak ya kan. Entah itu kita dikritik lah, dikecilkan dan lain-lain kan. Nah, kalau untuk melawan itu ya mungkin kita ketika ingin berpendapat ya benar gitu, ke dia juga gitu, kita lihat orangnya juga, apakah kira-kira orang yang kita kasih pendapat itu bakal gimana atau enggak. Karena ya itu nanti kembali ke kita juga. Kalau kita melihat misalnya dia orang yang nggak susah menerima pendapat, tapi kita maksa dia untuk menerima, kita maksain gitu, yaitu nanti malah berat menjadi konflik gitu, pertengkaran, pertikaian. Jadi ya dilihat dulu memang orangnya. Terus kalau emang mau kasih pendapat, kalau takut, selagi emang lingkungan itu menerima dan misalnya itu emang posisi kita untuk berpendapat, ya nggak perlu takut sih, dan nggak perlu nggak enak ya. Kalau emang takut menyinggung, mungkin kita lebih perjelas gitu pendapat kita, dengan kasih kata kayak misalnya di sini saya nggak bermaksud menyinggung gitu kan, atau di sini saya nggak mau menjatuhkan satu pihak. Ya, mungkin itu aja sih, biar lebih berani. Jadi ada beberapa saran dari teman-temannya, yaitu bisa mengutarakan langsung kepada orang itu, terus lebih mengatur pola pikir, kemudian menyampaikan pendapat terhadap orang terdekat, kemudian menyampaikan pendapat dilihat dulu dari orangnya itu enak atau tidak, kemudian mencari tempat yang lebih nyaman dan lebih tegas untuk menolak ajakan orang lain jika ada pendapat yang tidak terlalu baik pada kesesuaian waktu, yaitu 20 sampai 25 menit, dan kita akhiri dalam sesi konseling pada pagi hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.